Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk pembahasan contoh dari backpropagation. Nah, di sini sudah ada contoh dengan kasus gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR. Jadi masih sama ya dengan yang kemarin-kemarin untuk XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran alfa sama dengan 0,2. Nah, baik, untuk kasus ini kita lihat ya analisis dari segi neuron input dengan outputnya. Nah, di sini kita memiliki 1 unit keluaran Y, kemudian 3 unit Z, lapisan tersembunyi, jadi Y ini adalah unit output, kemudian Z unit tersembunyi, dan 2 unit X sebagai input, serta 2 bias, ya 2 bias untuk unit tersembunyi dan unit keluaran. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, secara detail untuk kita lihat pada arsitekturnya. Jadi kita lihat ya, di sini ada berwarna biru. Berwarna biru ini menunjukkan bahwa dia adalah forward. Ya, forward. Kemudian berwarna merah ini adalah backward. Nah, karena di dalam backpropagation itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah forwardnya, kemudian yang kedua adalah backwardnya. Tahapan maju dengan tahapan baliknya. Nah, pada tahapan maju ini kita akan mengambil nilai-nilai yang berwarna biru juga. Ada nilai bias V01, V02 dengan V03. Nah, kemudian untuk inputannya X1 nanti ya di sini ada V11, V12, V1D3 yang menghubungkan antara input dengan hidden layer. Kemudian di X2, V21, V22, V23 yang menghubungkan antara input dengan Z3. Nah, di sini kita lihat ya, ini hidden layernya atau unit tersembunyinya. Kemudian ini adalah bagian dari fungsi aktivasi dari output Z1 ya, yang kemudian direfleksikan antara input dengan hidden layer, kemudian keluaran dari fungsi aktivasinya. Setelah itu diperkalikan ya dengan semua bobot-bobotnya, hasilnya itu dijumlahkan sebagai output, kemudian outputnya dilewatkan pada fungsi aktivasi, nah sehingga keluar output akhir. Nah, output akhir inilah yang kemudian akan di backpropagation-kan. Nah, kita kembali pada soal tadi. Jadi pada soal tadi kita mengambil nilai acak range ya antara -1 dengan 1. Misalkan bobot VIJ seperti tampak pada tabel berikut ini ya. Nah, di sini kita ada variabel X1, X2, kemudian nilai konstanta 1. Ini menunjukkan bahwa X1, X2 ini sebagai input, kemudian 1 ini sebagai nilai bias ya, nilai bias yang ada pada sisi input dengan hidden layer ya, karena ini kan kita koordinatkan antara X1 dengan Z, X dengan Z ya, antara input dengan hidden layer. Pada sisi Z-nya Z1, Z2 dengan Z3. Nah, itu. Nah, gimana cara bacanya bobot VIJ ini? Jadi kita membacanya ya, misalkan kita membaca dulu dari koordinat 1 dengan Z1, 1 dengan Z2, 1 dengan Z3. Nah, berarti cara bacanya adalah ini kan adalah bobot VIJ. Berarti di sini adalah V0J karena ini adalah bilangan konstan. Berarti V01 ya, ini nilainya V01 sama dengan minus 0,3, V02 sama dengan 0,3, V03 sama dengan 0,3. Nah,
Itu ya untuk V0J-nya. Nah, kemudian V1J. V1J di sini artinya V11, jadi indeks dari inputnya 1, kemudian hidden layer-nya juga 1. Jadi V11, di sini V12, sini V13. V11 sama dengan 0,2, V12 sama dengan 0,3, V13 sama dengan minus 0,1, kemudian di sini V21 sama dengan 0,3, V22 sama dengan 0,1, dan V23 sama dengan minus 0,1. Nah, ini untuk bobot VIJ ya, atau bobot antara input dengan hidden layer. Nah, kemudian berikutnya ini adalah bobot WJK. Nah, WJK itu adalah bobot antara hidden layer dengan output. Ya, di sini V0K-nya. Ini adalah V0K. Di sini ada tipe ya, mestinya di sini Z1, Z2, Z3. Ini ada tipe pada indeks kedua dan ketiga. Ya, tolong Ananda perbaiki di situ. Nah, kemudian di sini bacanya adalah W0 karena inputannya kan 1. Jadi Ibu perjelas kembali ya bahwa di sini ada indeks VIJ. I itu ya di sini tadi udah dijelaskan ya. I merupakan jumlah input, J merupakan jumlah hidden layer, kemudian K adalah jumlah output. Nah, ini yang harus dipahami. Tadi kita memiliki kasus I sama dengan 2, J sama dengan 3, kemudian K sama dengan 1, karena kita hanya memiliki satu output. Nah, kita kembali. Jadi di sini kita akan memberikan indeks bahwa ini adalah W0K. Ya, W0K sama dengan minus 0,1 karena K-nya memiliki 1 unit keluaran, berarti nilainya juga cuma 1 ya, nilai inisialisasi dari bobotnya. Kemudian di sini adalah W011, ini W021, ini W031 ya. Jadi seperti itu. Di sini semuanya Y-nya ini berindeks 1 karena tadi jumlah outputnya cuma 1. Jadi W11 sama dengan 0,5, W21 sama dengan minus 0,3, W31 sama dengan minus 0,4. Nah, selanjutnya kita menghitung keluaran dari unit tersembunyi ya. Kita menghitung Z net C sama dengan V0C ditambah sigma XI dikali VIC dari Y sama dengan 1 hingga P. Nah, kalau di unit tersembunyinya tadi pada ini ya, kita lihat, jadi Z net 1 inilah yang merupakan Z net C ya, keluaran dari setiap node dari layer hidden layer ini. Nah, ini Z node C ya. Z node 1, Z node 2, Z node 3. Karena Z net C itu ada 3, berarti indeksnya Z net 1 sampai 3. Nah, kemudian kita jabarkan di sini Z net 1 sama dengan ini adalah V0J-nya tadi ya, V01 di sini karena 1 berarti V01. Nah, kita lihat kembali mana itu V01. Nah, ini minus 0,3. Jadi minus 0,3 tambah X1 dikali dikali X1 dikali pasangannya X1 adalah di sini. Nah, ini X1 berpasangan dengan ini ya V11. Jadi V11 ditambah tambah X2 dikali V21. Jadi semua yang berindeks 1 di bagian-bagian akhirnya, karena ini kan indeksnya 1 ya, 21. Jadi di sini I-nya sama dengan 1 dengan 1, J-nya harus 1. Jadi di sini minus 0,3
ditambah X1, ini adalah nilai X1, kemudian di sini V11, kemudian tambah X2 kali V21 sama dengan 0,2. Nah, kemudian set net 2 sama dengan 0,3 ditambah 1. Di sini adalah 1,2 ini ya, V12, kemudian ditambah X2 dikali V22 ya, ditambah sama dengan 0,7. Nah, berikutnya set net 3 sama dengan di sini adalah V03 ditambah X1 ditambah V31 ditambah ini ya, V33 ditambah X2 dikali V32 ya, dengan 1. V23 ya, di sini V23 tambah V33. V2 ini nih. Ini V13 tadi, V13 kemudian V23 di sini. Jadi diikuti saja indeksnya. Kemudian set J adalah fungsi aktivasi dari set net J. Jadi masing-masing diuraikan fungsi aktivasinya untuk set net 1, set net 2, set net 3. Di mana diperoleh set 1 sama dengan 1 per 1 tambah E berpangkat minus 0,2 sama dengan 0,55. Kemudian set 2 sama dengan 1 per 1 tambah E bilangan Euler ya berpangkat minus 0,7 sama dengan 0,67. Z3 sama dengan 1 per 1 tambah E berpangkat minus 0,1 sama dengan 0,52. Nah, ini masih masuk, sudah diperoleh nilai Z1-nya sebagai output dari fungsi aktivasi set net J. Nah, langkah selanjutnya, langkah kelima, kita menghitung unit keluaran YK. Nah, ini unit keluarannya ya. Y net K sama dengan W0C ditambah ZC dikali WJK dari K sama dengan 1 sampai M. Nah, di sini karena kita hanya memiliki satu output ya pada keluarannya, sehingga Y net K itu sama dengan Y net sama dengan W01 ditambah sigma ZC dikali WJK sama dengan, nah kita masukkan nilainya. Di sini kan tadi ada nilai W01 ya, di sini W01 tambah X1 tambah Z ya, Z1 kemudian dikali dikali W yang sudah diperoleh tadi ya. Nah, ini bobot inisialisasinya ya, dikali dengan nilai yang ada di sini. W11, W21. Nah, ini X1 Z1 ditambah dikali Z1 ditambah dikali W11 ditambah Z2 dikali W21 ditambah Z ya, Z3 dikali W31 sama dengan minus 0,24. Jadi diperhatikan nilai-nilai indeksnya itu, karena kadang-kala kita salah di indeksnya. Kemudian Y sama dengan V, fungsi aktivasi lagi, dilakukan fungsi aktivasi terhadap ini. V sama dengan Y net K sama dengan 1 per 1 tambah E berpangkat minus Y net K sama dengan 1 per 1 tambah E berpangkat 0,24 sama dengan 0,44. Nah, kemudian langkah yang keenam,
itu hitunglah faktor Do di unit keluaran YK. Nah, kita mencari Do-nya sebagai faktor kesalahan. Do K sama dengan TK kurang YK, target, kemudian outputnya ya, dikali V aksen Y net K sama dengan TK kurang YK dikali YK dikali dalam kurung 1 kurang YK. Nah, kemudian karena di sini dia hanya memiliki satu jaringan, nah maka kemudian dijabarkan kembali Do K. Nah, ini kan sama ya, nilainya sama dengan T kurang Y dikali Y dikali 1 kurang Y sama dengan 0, 0 kurang 0,44 dikali 0,44 dikali 1 kurang 0,44 sama dengan minus 0,11. Jadi suku perubahannya itu dengan alfa sama dengan 0,2. Jadi kita melakukan pemasukan rumus ya. Memasukkan rumusnya. Untuk 01 ya, untuk 01 jadi tetap kita mengambil nilai konstanta pada nilainya ya. Ada indeks satunya. Sini kita lihat dulu. Nah, ini kan, nah ini adalah nilainya. Nah, ini nilainya ya, W01-nya. Nah, jadi delta WJK itu sama dengan alfa dikali Do K dikali ZJ sama dengan alfa dikali Do dikali ZJ, di mana K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1 kan, J sama dengan 0. Ya. Nah, di sini delta W01 sama dengan 0,2 dikali minus 0,11. Jadi di sini ya kita perkalikan 0,11 dikali 1. Jadi setnya di sini dikali 1. 0,2 ini kan tadi ini alfanya kan 0,2 ya. Kemudian Do K yang kita peroleh tadi adalah minus 0,11. Kemudian 1 ini kita ambil dari nih nilai ketetapannya ini. Nilai ininya kita ambil. Nah, kan masing-masing ini ada nilai set 1-nya, set 2-nya, set 3-nya. Nah, kalau untuk bilangan konstan dari pembobotan WJK ini, nah berarti dia memiliki nilai tersendiri pada pola titik koordinatnya ya. Nah, jadi kita lakukan uraian mulai dari delta W01 tadi, delta W11 0,2 jadi sama untuk nilai awalnya ini alfanya 0,2 semuanya sama. Nah, terus untuk dokanya juga karena kan dia cuma memiliki satu unit keluaran jadi sama semua nilainya minus 0,1 semuanya. Nah, di sini yang kemudian yang berbeda tadi. Di sini delta W11-nya berdasarkan set 11, kemudian set 12, set 11, set 21, set 21, set 31. Nah, yang kita ambil dari sini. Nah, ini dari set 11, set 21, set 31. Nah, itu. Nah, next selanjutnya kita hitung ya penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi. Nah, kita penjumlahan kesalahan. Jadi donat J-nya. Donat J itu adalah sigma Do K dikali WJK. Nah, di sini donat J sama dengan Do W1 J1. Jadi kan di sini semuanya berindeks ini ya. Berindeks 1 di belakangnya.
Jadi di sini kita memiliki nilai yang sama, ya. Nilai yang sama untuk do-nya semuanya sama, semuanya memiliki nilai minus 0,11. Yang berbeda kemudian dari nilai tadi yang sudah kita peroleh, ya. Mana tuh WJ satunya. Nah, WJ satunya itu mana? Nah, itu tadi yang ini ya, di tabel-tabel. Nah, ini di tabel-tabel 0,5 minus 0,3 dengan minus 0,4. Nah, itu yang kemudian dimasukkan ke sini. Karena ini kan nilai mulai dari W11, 21, kemudian 31. Kita masukkan, didapat nilainya masing-masing. Nah, berikutnya faktor kesalahan do di unit tersembunyi. Do J sama dengan do not J dikali turunan dari Z net J sama dengan do net J dikali ZJ dikali 1 kurang ZJ. Jadi kalau diturunkan Z net J-nya itu, ini nilainya adalah ZJ dikali 1 kurang ZJ. Nah, ini sudah ketentuan dari fungsi penurunan itu sendiri ya, yang pernah kalian dapatkan di materi kalkulus. Nah, kemudian untuk do 1 sama dengan ini kan masing-masing tadi sudah diperoleh minus 0,05 di sini, kemudian D2-nya 0,03, kemudian D3 0,04. Dimasukkan ke dalam fungsi set J. Fungsi set J yang sudah diperoleh tadi ada set 1, set 2, set 3 kan ada tadi. Nah, ini ya 0,55, 0,67, 0,52. Ada set 1 tadi yang diperoleh pada lapisan, nah ini nih 0,55, 0,67 dengan 0,52. Jadi itu yang kemudian diambil faktor kesalahan. Nah, kemudian masing-masing diperoleh minus 0,01, 0,01 dengan 0,01 untuk nilai do 1, do 2, do 3. Nah, kemudian sudah diperoleh faktor kesalahannya di unit tersembunyi. Berikutnya kita tentukan perubahan bobot ke unit tersembunyinya, yaitu delta VIJ. Nah, delta VIJ ini rumusnya adalah alfa dikali do J dikali XI. Nah, di sini kita masukkan dalam rumus ya, dalam tabel. Ya, rumusnya dalam tabel. Jadi di sini delta V11 ini adalah alfa dikali, nah dikali apa tadi di sini? Nah, di sini dikali do J. Nah, ini do J-nya. Kemudian dikali dengan nilai inputannya. Kalau inputannya itu adalah X1 atau X2, terus dengan biasnya juga. Jadi ini inputan X1 berarti nilai X1 di sini. Kemudian kalau misalkan X2 di sini. Kemudian kalau faktor biasnya, nah berarti 1 di sini ya. Nah, itu saja yang diganti. Kemudian dicari semua nilainya. Di sini dapat minus 0,002 atau didekatkan dengan 0. Jadi bergantung dari toleransi nilai error yang kemudian kita ambil ya. Kalau misalkan minus 0,10 berpangkat min 2, nah ini dapat, kita bisa membulatkannya sampai pada 0. Ini juga jadi dibulatkan 0, ini dibulatkan juga 0. Nah, demikian seterusnya ya. Jadi kita masukkan saja nilainya alfa dikali nilai do ya, nilai do-nya di sini. Nah, misalkan do di sini do 1, do 2, do 3 ya. Jadi nilainya masing-masing dimasukkan dan juga dengan C3. Jadi seperti itu langkahnya Nanda. Ini kan tadi alfa, kemudian do-nya berapa? Nah, do dari set 2 itu tadi sudah didapat ya. Nah, dapat, masukkan ke situ nilainya. Setelah itu
kita lakukan perubahan bobot ya, perubahan bobot untuk unit keluaran. Nah, di sini untuk unit keluaran VJK baru sama dengan VJK lama ditambah delta WJK. Di mana K sama dengan 1, J sama dengan 3. 0, 1, 2, 3 maksudnya. Kemudian W11 baru sama dengan 0,5 kurang 0,01 sama dengan 0,49. W21 baru sama dengan 0,3 kurang 0,01 sama dengan minus 0,31. W31 baru sama dengan minus 0,4 kurang 0,01 sama dengan minus 0,41. Dan terakhir W01 baru sama dengan minus 0,1 kurang 0,02 sama dengan minus 0,12. Jadi di sini kita sudah melakukan akumulasi ya, nilai antara WJK lama dengan WJK perubahan WJK. Jadi yang lamanya dengan perubahannya, dan untuk menentukan perubahan bobot pada outputnya. Kemudian kita tentukan perubahan bobot pada unit tersembunyi. Nah, perubahan bobotnya itu VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ, di mana J-nya sama dengan 123, I-nya sama dengan 012. Nah, di sini kan J-nya ada 3, kemudian I-nya juga ada 2 ya, satu biasnya ya, yang berindeks 0 ini biasnya. Nah, nanti akan diperoleh ya, dimasukkan V11 sama dengan V1 ya, V1 berapa? Nah, di sini dimasukkan nilainya tambah perubahannya ya, perubahan yang lama, bobot lama tambah perubahannya. Itu tadi yang sudah diperoleh di sini kan, perubahannya berapa. Nah, baru kemudian semua nilainya dimasukkan. Jadi V11 yang tadinya sudah didapat di sini di sini ya. Nah, V11-nya tadi nah, ini delta V11-nya diperoleh. Kemudian V11-nya tadi ada kemudian dibentuklah ya yang lama ini, yang sebelumnya, yang tadi sebelumnya ya, di ini saya tambah 0 perubahan yang sudah diperoleh dari sini. Nah, ya, yang tadi delta itu kemudian dicari nilai semuanya sehingga diperoleh nilai yang baru ini adalah nilainya seperti ini. Ini pada perubahannya, kemudian ini perubahan pada unit tersembunyi sudah diperoleh. Jadi kita sudah memiliki bobot-bobot yang baru, baik pada perubahan bobot pada lapisan output maupun pada lapisan tersembunyi. Nah, di sini untuk baru data X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi pada data kedua atau pada record yang kedua sampai record yang keempat. Di sini kan untuk datanya satu iterasinya itu atau satu epoch-nya itu ada 4 data ya. Kita lakukan perulangan seperti itu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.